Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Antegris Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas untuk Tara ya, Taraksa. Ini di request oleh Bang Danang sama Renita Liliana. Sama satu lagi kita akan bahas untuk Gval dari Bang Dedi. Thank you banget yang udah request koin-koin tersebut. Kita akan coba untuk ulas pertama dari Taraksa. Taraksa ini adalah project, ya bisa dibilang ini salah satu project DAG yang baru aja mereka eh, kembali ramaikan teman-teman. Sebelumnya sih DAG ini memang cukup populer. Bilanglah beberapa project berbasiskan DAG seperti Phantom. Kemudian juga ada yang baru aja kemarin menjadi salah satu rising star yaitu Kaspa. Taraksa ini juga sama, dia menggunakan utilizing block DAG, di mana DAG itu punya kecepatan transaksi yang sangat luar biasa, teman-teman. DAG sendiri dikategorikan bukan blockchain ya, bukan blockchain, tapi dia memang menyerupai apa yang dimiliki oleh platform-platform blockchain. Kalau kita perhatikan, Taraksa hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp254. Marketnya bisa dibilang di perdagangan hari ini itu telah turun sekitar 12%. Dari market cap-nya ada di 909 miliar rupiah, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dari total supply maksimumnya itu belum kedetek. Total supply-nya sih di sini baru tercreate sekitar 10,3 miliar Tara nama tokennya, dan juga untuk supply yang beredar itu sekitar 3,5 miliar saja. Jadi nggak terlalu gede ya kalau kita perhatikan. Exchange yang bisa memperdagangkan Tara ini ada di KuCoin, Get.io, Maxi, dan juga CoinX. Tara dapat skor yang lumayan bagus dari Certik, teman-teman. Dia di audit lumayan, skornya yang kuat itu dari code security, berarti keamanan jaringannya kuat, community trust, kemudian market stability, operational resilience, keuangan di dalam projectnya bagus, fundamental health ya 80, tapi dari governance strength-nya dia hanya di 70 saja. Dan dia dapat skor double A 88, lumayan bagus teman-teman. Secara project, ini project yang sudah cukup senior. Kalau kita perhatikan dari semua chart, dia sudah listing sejak 2021 kemarin. Oh, listingnya waktu bear market ya. Setelah itu harganya langsung di bawah nyelam, teman-teman. Menyelam sampai pernah ke level Rp15. Sekarang udah balik naik sampai 254. Apakah Taraksa bakalan menarik untuk kedepannya? Kalau kita lihat dari websitenya, tujuan daripada blockchain ini diciptakan atau project ini diciptakan yaitu untuk menyelesaikan banyak masalah yang ada di dunia. Entah itu spesifiknya bersifat seperti apa, atau masalah apa spesifik yang mereka coba buat selesaikan, tapi yang pasti yaitu teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sini, dia punya low cost ya, low cost dari biaya transaksinya sangat-sangat murah. Kemudian kecepatannya juga jauh melampaui yang dimiliki oleh Bitcoin, Ethereum, ataupun blockchain-blockchain yang lain. 5.000 transaksi per detiknya, sangat-sangat cepat. Dan dia juga sudah kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine. Lalu keunggulannya yang lain adalah no network congestion ya. Bisa dibilang transaksinya ini bisa dibilang cepat. Kemudian juga ada true desentralisasi, mereka benar-benar terdesentralisasi. Apakah benar? nggak tahu pasti teman-teman. Ini adalah beberapa project AI dan juga Web3 yang mereka ajak kerjasama. Yang terkenal pasti teman-teman tahu Chainlink, sisanya sih nggak terlalu familiar ya. MetaMask, Ledger, kemudian Multisend, nah Snapshot juga lumayan teman-teman. Ini total yang sudah di staking. Oh, dia berbasiskan proof of stake, teman-teman. Sudah sekitar 2000 juta, 2000 miliar Tara yang sudah di staking totalnya ya. Dengan komisinya kecil sekitar 2% aja. Staking yieldnya sampai 17,6%. Wow, kalau makin banyak staking yield, hati-hati sama inflasi, teman-teman. Inflasi tokennya. Kemudian ini ada roadmap sih yang mereka sharing juga ya. Taraksa Rolling Roadmap. Kalau kita perhatikan dari kuartal ketiga 2024 mereka udah punya
Nah, sekarang kan kita berada di kuartal keempat 2023. Ini ada Magnolia Hard Fork on mainnet, kemudian juga ada Vicious Root Bridge, kemudian juga ada Aspen Hard Fork. Itu hard fork yang akan mereka lakukan. Jadi akan ada upgrading untuk jaringan mereka. Di kuartal pertama 2024 akan ada Aspen hard fork, lagi hard fork teman-teman. Terus juga ada Vicus Root Bridge on testnet. Lalu ada Tara One Click Liquidity Staking. Liquidity Staking mungkin ini akan dibangun jaringan DeFi ya. Termasuk juga di dalamnya mungkin ada DEX reference yang bakalan mereka bangun. Ya itu sih beberapa project yang mereka sedang kerjakan untuk kedepannya. Dari Twitter mereka cukup aktif teman-teman. Ini adalah platform yang berbasiskan DAG ya, Tara, kemudian Kaspa, dan yang lain-lain yang memang lumayan mencuri perhatian dalam beberapa waktu. Itu sih dari blok DAG dari Tara ini teman-teman. Kalau kita perhatikan dari pergerakan harganya, Tara lumayan volatile. Saya sendiri menilai ini koin tidak terlalu besar market cap-nya. Jadi dengan market cap hanya 500 miliar saja, pergerakan Tara bisa sangat-sangat volatile. Jadi kalau teman-teman ada masuk ke token-token seperti ini, ya siap-siap dengan fluktuasi harga yang naik dan turun. Lumayan ekstrim. Kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu memang Tara ini sepertinya sudah mengakhiri fase koreksi. Bukan fase bullish teman-teman. Fase bullish jangka pendeknya sudah diakhiri dan sekarang masuk ke fase koreksi. Kalau kita ukur dari swing high ke swing low, kita bisa menemukan beberapa area level yang cukup di respect oleh Tara ini, yaitu di Fibo 50%, di mana level tersebut belum sama sekali ditembus. Dan sebenarnya sih dengan kondisi seperti ini teman-teman udah bisa memperkirakan nih level tersebut ya di kisaran 0,014 bisa teman-teman jadikan sebagai area yang menarik untuk melakukan akumulasi di level tersebut. Sejauh ini level 61,8 yaitu di kisaran 0,016 itu sudah berulang kali ditembus teman-teman, dan menurut saya ini bukan merupakan level support yang kuat. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari kesempatan momentum untuk melakukan akumulasi, siapa tahu kalian tertarik dengan project ini, ya tunggu aja di kisaran 0,014. Itu level yang cukup menarik, tapi untuk sekarang saya rasa masih akan dalam tahap koreksi. Dari volume perdagangannya cenderung rendah, menurun, smart money juga mengalami tren penurunan. Bitcoin hari ini so far masih tetap strong, meskipun ada sedikit koreksi ya, namun BTC dominance-nya ini memberikan pressure terhadap banyak altcoin. Sehingga ya Tara sendiri masih oke secara fundamental teman-teman, tapi secara teknikal dia mungkin membutuhkan 1-2 kali koreksi terlebih dahulu. Kita masih melihat ini koin atau ini token masih punya prospek lah untuk kedepannya. Yang penting sabar aja buat teman-teman yang mungkin sudah sempat beli di 2021, mungkin lagi dalam posisi sangkut, ya tunggu dulu. Ingat koin ini tuh sifatnya rendah likuiditas. Market cap-nya nggak terlalu gede, jadi volatilitas koinnya naik dan turunnya itu bisa sangat-sangat ekstrim. Jadi kalau teman-teman udah cuan ratusan persen dari token ini, ya ada baiknya teman-teman memang realisasikan profitnya sebelum nanti dia dibawa turun lagi teman-teman. Karena memang secara historical pergerakan dari Tara itu kecenderungannya seperti itu. Next kita akan bahas ya untuk game for a living atau GFAL. Nah teman-teman, ini adalah sebuah koin yang juga ya mirip-mirip market cap-nya ada di 900 miliar, teman-teman berada di peringkat 400 di CMC, harganya hari ini ada di 700 rupiah. Marketnya turun sekitar 3% di perdagangan hari ini. Supply beredarnya by the way sangat kecil ya, 1,29 miliar saja, dengan maksimum supply hanya di 10 miliar GFAL. Kalau kita lihat dari exchange yang bisa memperdagangkan itu ada Maxi, Bitget, sama PancakeSwap. Sangat-sangat sedikit teman-teman. Ini juga akan berpeluang untuk volatil ke depannya. Apa sih project dari GFAL ini? Jadi projectnya berbasiskan dengan gaming. Teman-teman, kalau teman-teman kunjungi websitenya sendiri, mereka punya beberapa game seperti Elemental Riders, Diamond Dream, Jump Pump, terus juga ada Soccer Legend, dan yang lain sebagainya teman-teman. Ini adalah beberapa platform yang mendukung fundamental dari permainan ini. Ya, ini ada 4 game yang mereka sudah punya. Dan kalau kita lihat dari komunitas
Twitter, mereka cukup aktif teman-teman. Bahkan kemarin ini ada COO dari game for living ini atau GeFall ini bernama Christian Gascon. Ini juga sempat live bersama dengan Binance. Sayang sekali mereka belum listing di Binance teman-teman. Tapi overall ya oke lah, secara fundamental mungkin nggak terlalu wow, tapi bisa banget teman-teman jadikan sebagai salah satu alternatif koin-koin yang bisa dibilang nggak terlalu gede market cap-nya. Siapa tahu teman-teman memang lagi sedang mencarinya. Ini masih cukup relate untuk tren kedepannya. Satu hal yang saya mau take note teman-teman, ini kita ambil data dari CoinGecko. CoinGecko melaporkan bahwa 3 dari 4 project itu akan gagal. 3 dari 4 project GameFi itu bakal mati, teman-teman. Artinya hanya satu yang bertahan. Kalau kita lihat dari chart ini menunjukkan bahwa memang tren GameFi itu sangat-sangat diminati. Bahkan 2023 ini pertumbuhannya itu sampai 720. Tapi dari 720 project ini, 509-nya mati, teman-teman. Waduh, parah ya. Parah banget yang mati. Maka dari itu teman-teman harus berhati-hati kalau masuk ke project-project GameFi. Nggak semua project GameFi itu bakalan sustain. Game itu punya masa-masanya. Ketika dia udah usang dan digantikan sama tren yang baru, game tersebut tidak akan diminati. Jadi kalau teman-teman masuk ke project-project berbasis game, make sure teman-teman tahu kapan harus exit dari projectnya. Pastiin teman-teman kalau udah cuan itu jual. Gitu teman-teman. Jadi untuk GeFall sendiri kalau opini saya so far sih dari awal dia listing harganya sudah menguat ya, lumayan bagus momentum dia listing pas ketika market Bitcoin lagi naik di kisaran April 2023 dan sampai sekarang dia masih tetap sustainable untuk pergerakan dari harganya. Coba kita lihat semua chart dari CMC ya. Oh, dia memang listing di bulan Maret teman-teman. Bulan Maret awal listing harganya cuma kisaran seratusan rupiah ya, 100 rupiah gitu. Sekarang udah di 700 rupiah. Luar biasa ya kenaikan yang terjadi pada project ini. Ya kalau kita lihat dari segi pergerakan GeFall masih cukup menarik teman-teman, masih cukup rally, trennya belum patah sama sekali, volume perdagangannya masih cenderung naik, kemudian smart money-nya pun juga masih sangat-sangat antusias di market. Mungkin kita akan running untuk beberapa proses kenaikan yang lebih tinggi lagi. Sepertinya seperti itu. Namun beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan, teman-teman. Nah, GeFall ini belum sama sekali mengalami tren koreksi. Ya, menurut saya ini akan menjadi fase-fase akhir dia mengalami kenaikan atau ini sudah berada dalam wave 5 kalau kita pakai Elliott Wave teori. Ya, kita bisa consider ini beberapa level sebagai area wave-nya, teman-teman. Dan kita mungkin baru aja menyelesaikan wave 4 dan sudah running untuk create wave 5. Waspada banget di fase-fase seperti ini, biasanya memang market akan gencar aksi taking profit yang bisa terjadi. Kalau kita bisa tarik dari sini ke sini, maka harusnya sih level-level ini ke depannya ya, mungkin dalam beberapa hari akan ada koreksi untuk GeFall. Jadi waspada aja kalau hal tersebut beneran terjadi, karena kita baru aja create wave 5 teman-teman. Maksudnya kita akan create wave 5 dan wave 5 ini biasanya akan menjadi wave terakhir dalam setiap trend bullish. Entah itu di level mana kita nggak tahu pasti. Jangan FOMO, lebih baik tunggu koreksi kalau mau masuk. Gitu sih, so far ya oke-oke aja untuk sementara ini. Tapi ingat, project-project berbasiskan gaming itu punya masanya teman-teman. Mungkin sekarang kita lagi dalam bull run sehingga ya semua project kelihatannya bagus. Tapi ketika bear market, semua project yang jelek itu akan tumbang dengan sendirinya. Maka dari itu, jangka pendek saya masih melihat ini oke. Tapi untuk long term belum tentu, karena project GameFi itu berisiko sangat tinggi. Gitu aja paling buat opini saya tentang Tara sama GeFall. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Oke guys, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.